Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta kita merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para murid Tuhan Yesus. Janji Tuhan tentang kehadiran Roh Kudus yang akan menuntun para murid telah digenapi. Roh Kudus juga berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya. Dalam tuntunannya, hidup kita diubahkan. Saat ini, marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita, seperti para murid yang menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong dan Sang Penghibur. Ibadah Pentakosta ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada hari Pentakosta ini, kita menggumuli tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi orang percaya. Dalam segala keadaan dan tantangan yang kita alami sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus akan menguatkan dan membimbing kita untuk tetap hidup dengan iman yang teguh. Bahkan kita juga dimampukan untuk berkarya dan bersaksi, mewartakan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Dengan memberikan diri dalam tuntunan Roh Kudus, hidup kita diubahkan. Di dunia yang resah,
Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami umat-Mu datang menghadap dengan kerendahan hati. Kami menyadari betapa agung kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Melalui pengorbanan Kristus, dosa kami ditebus. Melalui pencurahan Roh Kudus yang kami rayakan pada saat ini, hidup kami diubahkan dan diperbarui. Namun acap kali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami belum sepenuhnya mampu menunjukkan perubahan hidup yang selaras dengan firman-Mu. Ingatan akan segala karya-Mu terkadang kami lewatkan saat kami lebih berfokus pada kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Tuntunlah kami agar dapat selalu mensyukuri karya keselamatan-Mu melalui perubahan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam bimbingan Roh Kudus, kami siap dituntun dan diubahkan. Amin. Bagi kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berjanji untuk memperbarui hidup, dengarkanlah berita anugerah menurut firman-Nya dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, di dalam ibadah Pentakosta hari ini kami juga merindukan sapaan sabda-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam pikiran dan hati kami untuk menolong kami di dalam memahami kehendak Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penerang bagi setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau juga tuntun di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?"
tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekaliannya kau jadikan, kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terhitung.
Roma 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai ayat 27, dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang bernama Madrim. Dia bekerja sebagai kuli angkut di sebuah pasar induk. Madrim merasa dirinya sebagai orang yang paling malang di dunia. Ia terlibat banyak hutang, ia ditinggal oleh istrinya yang cantik, dan dia diusir dari rumah kontrakan. Madrim lalu curhat kepada Kadir, sahabatnya. Kadir mengatakan bahwa semua itu terjadi karena Madrim tidak pernah berdoa dan menyarankan agar Madrim rajin berdoa. Madrim lalu mengikuti nasihat si Kadir ini dan dia rajin berdoa kepada Tuhan. Tetapi sayang, nasibnya tak kunjung berubah. Ekspektasinya tidak terkabul.
realita hidupnya tetap saja sama. Ia tetap berada di dalam kondisi terjepit dan sampai pada akhirnya ia merasa sangat lelah untuk berdoa. Dan pada doanya yang terakhir, ia mengancam Tuhan dan memberi tenggat waktu selama 3 hari agar Tuhan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika doanya tidak terkabul, maka Madrim akan berpaling kepada setan. Itulah sepenggal gambaran cerita film Doa yang Mengancam, yang dimana tokoh Madrim ini diperankan oleh Aming. Film ini, saudara-saudara, menampilkan sepenggal kisah hidup manusia yang tidak terlepas dari pergumulan dan juga kesulitan di dalam hidup. Sebagai manusia, kita punya ekspektasi bahwa hidup kita akan berjalan dengan mulus, dengan lancar dan juga aman. Tetapi realitanya sering berkata lain. Jalan yang kita lalui tidak pernah lurus, seringkali berkelak-kelok, naik turun, dan bahkan berhadapan dengan lubang atau jurang. Tidak jarang kita terjatuh di dalam lubang atau jurang itu dan harus berusaha memanjat keluar. Saudara-saudara, ketika orang berada di titik nadir atau titik terendah di dalam hidupnya, entah karena kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang yang dikasihi, atau mengalami sakit yang menahun, seseorang bisa kehilangan harapan, bisa putus asa sampai tidak mampu lagi untuk merangkai kata sedikit pun untuk mengucapkan doa kepada Allah, saking beratnya beban hidup yang menindih. Pada akhirnya, realita memang tidak semanis ekspektasi. Dan seringkali realita yang tak semanis ekspektasi ini bisa membuat orang menjadi bingung bagaimana harus bersikap. Ekspektasi hidup yang indah juga pernah dimiliki oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka berpikir dengan mengikut Yesus berarti mereka sudah ada di jalur yang aman. Mereka ada bersama dengan pribadi yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan mujizat yang mereka harapkan dapat menjadi Mesias pembebas bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Apalagi yang mereka perlu takutkan. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus tentu mengenali dan memahami ekspektasi murid-muridnya yang sesungguhnya justru akan berkebalikan dengan realita yang akan mereka hadapi. Para murid yang dikasihi oleh Yesus justru akan mengalami banyak penderitaan karena kebencian orang banyak yang membenci mereka di dalam peran mereka sebagai para murid Yesus. Oleh sebab itu, di dalam bacaan Injil kita hari ini, di mana konteksnya adalah merupakan pengajaran Yesus kepada para murid di malam terakhir menjelang penangkapannya, di situ Yesus berupaya untuk mempersiapkan para murid di dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan. Dengan penuh keterbukaan, Yesus menyampaikan bahwa ia tidak akan selama-lamanya berada secara fisik dengan para murid. Ia malah harus menempuh jalan kematian yang penuh dengan sengsara sebelum dibangkitkan dan pada akhirnya naik ke sorga kembali kepada Bapa. Setelah Yesus kembali kepada Bapa, para murid masih ada di dunia dan mereka harus berhadapan dengan konsekuensi hidup yang tidak gampang. Ada sebuah tugas besar yang harus mereka kerjakan di tengah penolakan dan ancaman yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai pekerjaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam latar belakang situasi penuh tantangan yang akan dialami oleh para murid inilah, Tuhan Yesus memberikan penguatan dan janji akan kehadiran penghibur, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai mereka, sama seperti ketika Kristus masih ada bersama-sama dengan mereka. Roh kebenaran yang berasal dari Allah Bapa ini akan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu. Bahkan di dalam menyatakan kesaksian mengenai siapa Yesus, Roh kebenaran akan melibatkan dan memampukan para murid untuk ikut bersama-sama memberikan kesaksian yang sama. Ketika roh kebenaran atau roh penghibur itu datang, ia akan berkarya untuk menginsafkan dunia akan dosa, di mana selama ini banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia. Juga menginsafkan dunia akan kebenaran tentang jati diri
Yesus sebagai anak Allah yang telah mati, bangkit, dan sekarang telah kembali kepada Bapa dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Bahwa kuasa dunia yang mencintai kejahatan dan yang membawa kepada maut ini akan dikalahkan. Dan hanya kuasa kasih Allah saja yang akan berkuasa meliputi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali Tuhan Yesus menegaskan pengajarannya ini, pengajarannya tentang kehadiran roh penghibur kepada para murid. Sebelum ia naik ke surga pun, ia sekali lagi menyatakan kuasa dari Roh Kudus yang akan mereka terima dan yang akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus yang handal. Yang Yesus minta dari para murid adalah supaya mereka menunggu pengenapan janji Tuhan itu dengan setia, dengan bersehati di dalam doa dan di dalam iman yang teguh, sampai pada akhirnya datanglah saat yang ditunggu. Roh kebenaran, Roh penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus turun atas diri para murid. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, tadi kita sudah baca di dalam bacaan yang pertama, di mana pada waktu itu orang-orang sedang merayakan Pentakosta Yahudi atau Shavuot, yang merupakan hari raya penuaian setelah panen, di mana orang-orang membawa hasil panen tersebut untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai ungkapan syukur mereka. Di dalam tradisi, persembahan panen raya itu harus dibawa ke Yerusalem, sehingga tidak mengherankan jika dikatakan kepada kita bahwa ada banyak orang Yahudi, baik lokal maupun orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar negeri, berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Dikisahkan murid-murid Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Mungkin mereka sedang berjaga-jaga dan berdoa untuk menanti pengenapan janji Tuhan. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan datang pula lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada masing-masing mereka. Inilah saat di mana Roh Kudus tercurah atas diri para murid yang dengan kuasanya memampukan mereka untuk berkata-kata di dalam bahasa asing. Bahasa yang selama ini belum pernah mereka pelajari, tetapi mereka katakan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Artinya kemudian para murid yang sebagian besar berasal dari Galilea adalah orang-orang sederhana, sekarang dimampukan untuk bersaksi menceritakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, kemudian orang banyak itu jadi mengerti nih di dalam bahasa-bahasa asing yang disampaikan oleh para murid Yesus. Mereka keheranan, mereka mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus yang sederhana itu bisa berkata-kata dalam bahasa asing tersebut. Bahkan ada di antara orang banyak itu yang menduga atau menyangka bahwa para murid sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi yang membingungkan bagi orang banyak itu, Petrus yang kita kenal pernah menyangkal Tuhan Yesus, sekarang berdiri di hadapan orang banyak dan dengan penuh keberanian bersaksi tentang apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu tentang pencurahan Roh Tuhan seperti yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang saat ini sudah digenapi oleh Allah. Petrus juga berkhotbah mempersaksikan siapa Yesus dari Nazaret dan bagaimana karyanya, juga tentang kematian serta kebangkitannya. Dari semua yang terjadi, maka benarlah yang Yesus katakan tentang Roh Kudus dengan perannya yang mengubahkan hidup para murid. Para murid yang sebelumnya merasakan ketakutan, mereka memilih untuk bersembunyi, menutup diri dari orang banyak, sekarang berani untuk menceritakan perbuatan Allah di ruang terbuka atau di ruang publik. Lalu kita mendapati kesaksian bahwa kesaksian para murid ini membuat banyak orang percaya, mau menerima Kristus. Dan kesaksian itu terus berlanjut, menyebar ke daerah yang lebih luas, meskipun sebagai konsekuensinya, mereka harus berhadapan dengan tantangan dan juga penolakan dari orang-orang yang tidak mau menerima kabar baik Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta ini, kita semua diajak untuk mengingat kembali bahwa Roh Kudus hadir sebagai penggenapan janji Tuhan yang akan menghibur, menguatkan, dan menolong para murid untuk menghadapi pergumulan hidup dan untuk berkarya mempersaksikan Kristus. Kita sebagai umat Kristus juga harus meyakini bahwa Roh Kudus juga saat ini berdiam
di dalam diri kita dan siap untuk menolong serta menyertai kita setiap saat. Roh Kudus, Sang Pengubah kehidupan kita. Dalam hal apa Ia mengubahkan kita? Yang pertama, sebagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa Roh Kudus berkarya menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman, maka Roh Kudus juga akan menuntun langkah kita untuk menjauhi dosa, untuk menjauhi jalan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Berarti Roh Kudus mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan menghidupi karya keselamatan yang Allah lakukan bagi kita. Ia meyakinkan kita bahwa Yesus adalah sumber keselamatan dan pegangan yang teguh di dalam hidup ini. Saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pegangan yang nyata di dalam kehidupan kita? Persoalan dan kesulitan terkadang kita jumpai, tetapi tidak membuat kita menyerah. Sekalipun realita yang kita hadapi berbeda dengan ekspektasi kita dituntun untuk belajar menerimanya, berdamai dengannya, dan diajak untuk kembali berjuang bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak menyerah, dan kita juga tidak mengancam Tuhan, ya, seperti tokoh Madrim di dalam film Doa yang mengancam tadi. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa karena saking beratnya beban yang menindih kita, mohonlah pertolongan Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kedua kita di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka kita diajak untuk memiliki relasi yang dekat dengan Roh Kudus, karena Ia yang akan menolong kita saat berada di dalam kelemahan dan juga kerapuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus bahkan ketika kita sedang bergumul. Kita menjadi umat percaya adalah karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama inilah yang menuntun para murid dan para rasul dulu untuk mewartakan kabar baik Kristus dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, sampai setiap kita menerima dan mengamininya. Oleh sebab itu, hidup kita sekarang diubahkan untuk menjadi pewarta cinta kasih Allah. Baik atau tidak baik waktunya, saat suka maupun saat duka, karya Allah lah yang harus kita tampakkan di dalam keseharian kita. Bahkan ada cerita bahwa di dalam duka ada seseorang yang berserah penuh pada tuntunan Roh Kudus dan malah bisa menjadi inspirasi iman bagi sesamanya saat ia menunjukkan keteguhan untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari Pentakosta ini kita diajak bersama-sama memahami kembali pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan supaya kita siap berhadapan dengan segala konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Inilah realita kita. Realita kita adalah kita hidup dengan disertai oleh Roh Kudus. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus mengasah kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus, untuk mengenali tuntunannya, dan untuk mengikuti setiap arahannya. Biarkanlah diri kita direngkuh oleh Roh kebenaran, maka hidup kita siap untuk diubahkan. Di dalam pergumulan, kita tetap kuat dan teguh di dalam iman. Di dalam pergumulan, kita siap dipakai untuk bersaksi dan mendatangkan dampak yang penuh dengan kebaikan. Selamat Pentakosta. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami bersyukur untuk sapaan sabdamu yang menenangkan hati kami, bahwa ada Roh Kudus yang siap mendampingi dan menemani kami di tengah setiap pergumulan yang kami alami. Di tengah kesukaran dan kesulitan, kami diajak untuk tetap teguh beriman kepadamu. Bahkan di tengah kesulitan itu, kami diajak untuk berani bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan melalui kata-kata serta perbuatan kami. Kami rindu ya Tuhan berdoa bagi umat-Mu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah di dalam pergumulan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk melawat dan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun berada di dalam masa pemulihan. Kiranya melalui pengobatan secara medis maupun juga melalui dukungan doa serta cinta kasih dari anggota keluarga dapat menguatkan mereka, membuat mereka berpulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terdampak oleh situasi pandemi yang membuat beberapa di antaranya harus mengalami kemunduran penghasilan ataupun kesulitan perekonomian, bahkan kehilangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan mereka dan menolong mereka untuk berjuang, untuk mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk relasi di tengah keluarga, khususnya di masa perkembangan teknologi ini ketika ada banyak orang yang semakin individualis. Kiranya Tuhan tetap bernaung, mengikat keluarga kami supaya dapat tetap erat, akrab, dan juga diberikan kehangatan, bahkan bersekutu bersama-sama. Juga untuk pergumulan kami yang memiliki kerinduan-kerinduan secara khusus di tengah peran ataupun fungsi kami bersama dengan keluarga, di tengah masyarakat, atau bahkan dalam kehidupan bergereja. Kiranya Engkau senantiasa meneguhkan tugas ataupun panggilan kami. Biarlah kami sebagai umat-Mu menjadi pribadi yang berdampak dimanapun dan kapanpun kami berada. Juga ada keluhan-keluhan yang seringkali tidak dapat kami ungkapkan bahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau percaya bahwa Roh Kudus menolong kami untuk mengutarakan keluhan-keluhan yang selama ini tidak terucapkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya untuk menghimpun persekutuan, untuk bersaksi dan mengembangkan pelayanan. Biarlah melalui kesederhanaan yang kami miliki, kami tetap dapat melakukan inovasi serta kreativitas di dalam mengembangkan pelayanan kami, sehingga banyak jemaat merasa tersapa. Jemaat juga dapat ditolong untuk tetap dekat kepada Tuhan. Meskipun jemaat tidak dapat beribadah secara tatap muka, tetapi hati kami menjadi satu, memiliki rasa cinta terhadap gereja Tuhan, khususnya dalam konteks GKI Jati Bening Indah Bekasi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kedamaian. Biarlah setiap warga negara diberikan hati yang mengasihi. Di tengah perbedaan agama, suku, ataupun kepentingan antar kelompok, kami diberikan kerinduan untuk menjalin kesatuan, agar tidak ada lagi konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Juga untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah biarlah kiranya Engkau senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan. Upaya vaksinasi yang masih terus berlangsung, biarlah Tuhan kiranya juga sertai dan berkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita.
Marilah kita membawa persembahan dengan mengingat firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Ini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Tuhan sumber anugerah. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, kami senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari Pentakosta ini, kami mengumpulkan dan membawa persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah ungkapan syukur kami ini, ya Allah yang Maha Baik. Kiranya persembahan kami dapat dikelola untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi sarana kesaksian cinta kasih-Mu di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata
Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah Minggu Pentakosta telah usai, tetapi mari kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sediakan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Di dalam pergumulan kita menjadi kuat dan teguh. Di dalam pergumulan kita siap menjadi saksi Kristus yang mewartakan kebaikan dan cinta kasih Allah di tengah dunia ini. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan.